Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya berada di belakang salah satu billboardnya di dalam kawasan gedung anggota DPRD Kabupaten Siak yang terhormat. Beberapa waktu lalu, belum lama ini, saya memberi masukan bagaimana pemerintah daerah, para satker pemerintah daerah bersama DPRD, pengelola negeri ini melakukan beberapa item efisiensi untuk menghemat anggaran, karena semua pemimpin terutama bupati mengeluh soal keterbatasan anggaran. Beberapa item yang saya sebutkan waktu itu, spesifikasi mobil dinas mulai dari bupati, wakil bupati, pimpinan DPR dan lain-lain, serker diturunin. Itu akan menghemat lebih dari 4 miliar setahun, karena tendernya sekarang dengan spesifikasi yang ada ini hampir 9 miliar lebih. Kemudian tunjangan perumahan, tunjangan mobil anggota dewan yang 40, yang kurang 37, dari lebih dari 30 juta mungkin hanya 10 juta. Kemudian ini sengaja saya di belakang ini billboard ini tidak kecil biayanya, operasional billboard, membuatnya, biaya maintenance-nya, segala macam, elektrik segala macam. Ini harus dihilangkan. Kemudian perjalanan dinas satker dibatasi, studi banding anggota dewan sementara ditiadakan. Nah, total dari 3 item ini saja, ditambah lagi rumah tangga pimpinan, rumah tangga bupati dan wakil bupati di press, 3-4 item ini saja untuk mencari penghematan 10 miliar per tahun, itu tidak kemana-mana. Duit ini bukan untuk yang lain, kita bisa pakai untuk hal-hal yang sangat urgent, misalnya untuk membayar tunjangan guru di daerah-daerah terpencil, dokter, biaya operasional dokter untuk mereka pergi, dokter umum dari kecamatan pergi ke desa-desa. Sekarang dokter mau pergi ke desa-desa, mereka perlu transportasi, duit nggak ada. Ini yang harus diimplementasikan, yang kita bilang, mari kita ikat pinggang di saat krisis ini, tidak sebagai slogan. Kita tidak jangan main enjut semut ala pemimpin yang hanya pandai berslogan. Bila sakit naik ke atas. Bagi ASN menengah, pegawai negeri, guru, dokter, dia bila sakit nggak bisa naik ke atas. Yang sakit naik ke atas itu ya pada pejabat ini. Nah, saat ini kita lontarkan, ada 1-2 oknum anggota dewan agak menghindar, biasanya ramah dengan saya, agak menghindar. Saya nggak tahu konotasi menghindar, bisa saja mereka agak marah, bisa saja tersinggung atas ide ini, karena menyangkut fasilitas yang pernah selama ini mereka dapat. Jadi mereka bilang, oke, kita mainkan lagu injit-injit semut, tapi kami tidak berlaku itu. Kalau kami sakit kami naik. Yang pegawai rendahan, dokter, perawat, guru, tinjak aja terus. Tidak bisa begitu. Kita harus sebagai pemimpin harus mencontoh, memberi contoh di depan. Nah, saya nasib tulus kalau ada di antara teman-teman di dewan atau pejabat daerah yang menghindar dari saya. Sebenarnya salah, karena mereka menghindar dari rakyat yang notabene ingin menyampaikan sesuatu yang baik, usulan yang baik, agar mereka tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang membuat mereka dijauhi oleh masyarakat, dibicarakan oleh masyarakat di mana-mana. Nah, apabila bapak-bapak saudaraku
menjauh atau tersinggung atau memusuhi rakyat seperti kami, lucu. Apa saya bilang lucu? Bapak-bapak saudara yang bayar gaji, tunjangan, segala fasilitas mewah yang bapak-bapak dapatkan sekarang itu dari uang kami. Kami bayar pajak. Dari pajak itu bapak diberi segala fasilitas untuk mengurus negeri ini. Bapak-bapak mengurus negeri ini bukan pengabdian, yang salah. Wajib karena bapak dibayar oleh kami. Nah setelah itu kami mengkritisi, memberi saran, bapak tersinggung atau apalah namanya sehingga sepertinya memusuhi, sepertinya. Tapi insya Allah mungkin tidak. Nah itu salah. Harusnya semakin dekat, semakin bersahabat sehingga kita bisa bersama-sama. Dan kami bisa menjadi corong untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh yang dilakukan oleh wakil kita. Yang selama ini bapak-bapak saudaraku mengatakan mereka diam, tidak beraktivitas. Ini yang kami akan bisa sampaikan itu. Bapak-bapak punya Facebook saya lihat DPR. Tetapi di Facebook itu hanya bicara tentang apa-apa saja seremonial yang lakukan. Bapak tidak pernah memberi klarifikasi apa yang harus dibuat, apa pendapat, apa yang langkah yang akan dilakukan oleh DPR tentang misalnya isu sisa lahan 4.500 di kawasan KTB. Apa itu yang terkini ya? Apa pendapat dan langkah Dewan tentang hutan kota yang dibabat walaupun itu pemiliknya sementara ini sah memegang HGB. Rakyat ingin sekarang berjuang untuk mengkaji ulang status HGB yang diperpanjang baru setahun oleh bupati yang sebelumnya. Apa pendapat Dewan? Nah, banyak hal-hal lain yang isu-isu lain yang hangat di masyarakat. Sepertinya masyarakat menyuarakan, DPR diam saja. Tak usahkan bertindak, tetapi sampaikan di Facebook yang bapak-bapak miliki itu status. Oh ini loh tentang lahan hutan kota yang sedang dibicarakan sampai isu ini menjadi isu nasional. Dan masyarakat sekarang lagi berjuang untuk mengkaji ulang, minta ART BPN pusat bersama DPR RI melihat ulang lagi proses itu, benar atau tidak. Kalau sedikit saja ada ketidakberesan, kita minta itu dibatalkan. Apa harusnya Dewan bereaksi lebih keras walaupun belum melakukannya, atau Dewan mengatakan seperti yang dikatakan bupati, macam manalah itu sudah sah mereka diperpanjang sebelum kami jadi bupati. Bisa saja, yang penting ada pernyataan. Kami masyarakat bisa menilai. Jadi kami sekarang seperti tidak punya perwakilan. Perwakilan kami diam 1000 bahasa. Tapi kami tidak khawatir. Kami akan terus berjuang untuk apa yang harus diperjuangkan. Tapi herannya saya, kalau untuk kepentingan pribadi para oknum pejabat negeri ini dan DPRD, itu luar biasa. Otak-atik aja sedikit kita ganggu aja sedikit, kita isukan sedikit. Misalnya dana poker. Oh, macam cacing kepanasan. Padahal dana poker itu menurut kami itu apa namanya? Manis di awal, racun di akhir. Hati-hati. Kalau saya jadi anggota, saya nggak mau pakai dana poker. Bahaya. Banyak kasus di negeri ini gara-gara dana poker itu menjadi bermasalah dari berbagai sikap. Tapi itu bagus kalau itu dilaksanakan dengan baik, karena itu aspirasi. Cuman banyak penyelewengan diduga dilaksanakan di daerah, bukan kita ya. Nah, ini di daerah lain mungkin. Nah, kita dengar ini isu poker ini kan memang nasional. Ada isunya baik, ada isunya negatif. Tergantung pada pelaksanaan. Itu yang saya sampaikan pagi ini kepada masyarakat, bahwa rugi wakil kita memusuhi rakyat yang notabene rakyat yang membayar mereka, rakyat yang memilih mereka. Demikian disampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan bagi generasi muda bagaimana melihat para stakeholder ini bekerja untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.